Model EDI muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Definisi EDI. Model EDI merupakan model pembelajaran yang bersifat umum dan sesuai digunakan untuk penelitian pengembangan. Istilah ini hampir identik dengan pengembangan sistem interaksional. Ketika digunakan dalam pengembangan, proses ini dianggap berurutan tetapi juga interaktif, di mana hasil evaluasi setiap tahap dapat membawa pengembangan pembelajaran ke tahap sebelumnya. Hasil akhir dari suatu tahap merupakan produk awal bagi tahap selanjutnya. Selain itu, model EDI dapat menggunakan pendekatan produk dengan langkah-langkah sistematis dan interaktif. Model EDI memberikan kesempatan kepada pengembang desain pembelajaran untuk bekerja sama dengan para ahli isi, media, dan desain pembelajaran sehingga menghasilkan produk berkualitas baik. Kerangka EDI adalah proses siklus yang berkembang dari waktu ke waktu dan kontinu dari seluruh perencanaan interaksional dan proses implementasi. 5 tahapan terdiri kerangka kerja, masing-masing dengan tujuan sendiri yang berbeda, dan fungsi dalam perkembangan desain interaksional. Tahapan pengembangan model EDI. Yang pertama, tahap analisis. Tahap analisis merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta belajar, yaitu melakukan needs assessment atau analisis kebutuhan, kemudian mengidentifikasi masalah atau kebutuhan, dan melakukan analisis tugas. Kegiatan pada tahap analisis untuk menentukan komponen yang diperlukan untuk tahap pembangunan selanjutnya, yaitu 1. Menentukan karakteristik pembelajar. 2. Menganalisis kebutuhan pembelajar dalam pembelajaran. 3. Membuat peta konsep berdasarkan penelitian awal. Lanjutkan dengan merancang flowchart, memberikan arah yang jelas untuk produksi produk. 4. Menentukan jenis media yang akan dikembangkan. 5. Menganalisis kendala yang ditemukan. 6. Merancang asesmen untuk menguji kompetensi pembelajar, akurasi dalam menyelesaikan tugas, lembar kerja, kuis, dan lain-lain. 7. Menganalisis perbedaan antara kelas web dan reguler. Dan 8. Mempertimbangkan pedagogis online, verbal, visual, taktis, auditori, dan lain-lain. Kedua, tahap desain. Tahap ini dikenal juga dengan istilah membuat rancangan. Tahapan yang perlu dilaksanakan pada proses rancangan yaitu: pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang SMAR atau specific, measurable, applicable, and realistic. Kemudian, menentukan strategi pembelajaran yang tepat harusnya seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut. Di samping itu, mempertimbangkan pula sumber-sumber pendukung lain, semisal sumber belajar yang relevan, lingkungan belajar yang seperti apa seharusnya, dan lain-lain. Yang ketiga, tahap development atau pengembangan. Pengembangan adalah proses mewujudkan blueprint atau desain tadi menjadi kenyataan. Hal pertama yang dilakukan dalam pengembangan produk adalah menganalisis penggunaan sistem dan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan pengguna dan hal apa saja yang bisa dilakukan pengguna pada sistem. Pada fase develop, ada 2 tujuan utama yang perlu dicapai, yaitu: pertama, memproduksi, membeli, atau merevisi bahan-bahan ajar yang bakal digunakan
untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang sebelumnya sudah dirancang. Kedua, memilih media terbaik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 4. Tahap implementasi. Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang dikembangkan. Artinya, pada tahap ini, semua yang telah dikembangkan diinstal atau disetting sedemikian rupa sesuai dengan peran dan fungsinya agar bisa diimplementasikan. Uji coba media dilaksanakan sebanyak 2 tahap, yaitu tahap pertama, uji validitas oleh ahli isi mata pelajaran, ahli media pembelajaran, ahli desain pembelajaran. Tahap kedua, uji kepraktisian oleh kelompok perorangan, kelompok kecil, kelompok besar, dan guru mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Hasil dari uji coba ini dijadikan landasan untuk melaksanakan tahap evaluasi. 5. Tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi, dilakukan perbaikan untuk sistem yang lebih baik lagi dengan cara mengolah data yang sudah didapat dari fase-fase sebelumnya yang sudah dijalankan. Evaluasi ini dilakukan setelah keempat fase sebelumnya dalam EDI model selesai dilaksanakan. Evaluasi terhadap program pembelajaran mempunyai tujuan untuk mengetahui beberapa hal, di antaranya sikap siswa terdapat keseluruhan kegiatan pembelajaran, meningkatkan kompetensi diri dari siswa setelah mendapatkan serangkaian kegiatan pembelajaran, dan keuntungan yang didapatkan oleh sekolah setelah diterapkan program pembelajaran. Kelebihan model EDI: mudah dipelajari dan sederhana serta disistematis. Model ini yang kita ketahui bahwa memiliki 5 komponen yang saling berkaitan dan sistematis, yang artinya model ini harus digunakan secara sistematik dan tidak bisa diacak urutannya dalam penerapannya. Karena model ini bersifat sederhana dan terstruktur secara sistematis, maka lebih mudah dipahami oleh pendidik. Kekurangan model EDI: di tahap analisis model ini bisa dibilang memerlukan waktu yang lama dalam pengerjaannya. Pendidik harus menganalisis siswa terlebih dahulu untuk membagi menjadi 2 bagian, yaitu analisis kebutuhan dan analisis kinerja. Karena dalam tahapan ini sangat menentukan berjalannya proses tahapan desain pembelajaran selanjutnya. Produk yang bisa dikembangkan dengan model EDI antara lain bahan pembelajaran, media pembelajaran, pengembangan program. Kami menyimpulkan, EDI bisa digunakan dalam hampir seluruh penelitian pengembangan dan ranah pembelajaran atau pendidikan. Karena model EDI memiliki kerangka kerja sederhana yang berguna untuk merancang pembelajaran, di mana prosesnya dapat diterapkan dalam berbagai peraturan karena strukturnya yang umum. Selain itu, model EDI sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan sistematis untuk pengembangan interaksional.